Ya, kami mengundang juga suara masyarakat. Ini bukan bicara soal setuju nggak setuju, tapi pendapat aja gitu ya. Pendapat singkat Anda kami tunggu di nomor telepon interaktif 021 468 23142 bagi Anda orang tua murid yang masih memiliki anak di bangku sekolah dan ini akan diwacanakan sekolah dengan normal baru ya. Ya, ini kita akan berbincang dengan sudah penelpon mungkin? Belum ada. Nah, kita akan lanjut berdialog dengan, saya mau ke Pak Fahriza dulu. Pak Fahriza, tadi kalau mengutip pernyataan dari Mas Doni mengatakan bahwa kalau misalnya sekolah, fungsi sekolah ini kan adalah selain untuk pendidikan adalah fungsi interaksi sosial di sana. Artinya harus ada tatap muka di sana dan lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, saya kira memang itu salah satu fungsi dari sekolah ya untuk melakukan interaksi sosial antara satu siswa dengan siswa lainnya, kemudian interaksi sosial dengan gurunya. Ini memang menjadi fungsi sekolah ya, tapi bukan berarti dengan pembelajaran tanpa tatap muka di depan kelas juga interaksi itu tidak terjadi. Kalau kita boleh ini melihat bahwa sebenarnya kan selama masa pandemi ini kan anak-anak lebih banyak di rumah gitu ya, dan interaksi tidak terjadi misalnya dengan orang tua, kemudian dengan tetangga sekitar dan teman-teman permainan di lingkungannya, itu sebenarnya interaksi itu tidak terjadi gitu. Jadi walaupun memang dominannya ada kejenuhan ya dari anak-anak ketika pembelajaran ini dilakukan secara daring, mereka jenuh dan mereka ada kerinduan untuk ketemu dengan teman-temannya di sekolah, itu memang pasti gitu. Dan tapi saya kira poin pentingnya adalah keselamatan dan kesehatan seksual untuk peserta guru ini menjadi persoalan yang harus diutamakan gitu. Nah, saya juga ragu gitu ketika misalnya masuk sekolah, apakah benar-benar sekolah kemudian bisa menerapkan protokol kesehatan seperti yang benar gitu ya. Karena memang bisa pastikan aja misalnya pelaksanaan PSBB sendiri banyak masyarakat kita yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, bagaimana pula dengan di sekolah gitu kan. Baik. Nah, Federasi Serikat Guru punya solusi nggak mengenai hal yang dikhawatirkan oleh Mas Fahriza ini? Ya, kami kira solusinya itu bahwa tahun ajaran baru sudah dimulai, kami tapi kemudian melakukan pembelajarannya ya harus dalam jaringan, tetap daring gitu ya, secara online. Daring? Ya, tetap daring secara online gitu, dengan beberapa evaluasi, beberapa perbaikan, dan beberapa catatan gitu. Artinya tahun ajaran baru kita lakukan, tidak ada penundaan begitu, tapi metodologinya tetap dengan daring? Iya, seperti itu. Dan juga harus dipastikan ya bahwa persoalan akses ini kan menjadi persoalan penting ya, ini yang menghambat efektivitas dari pelaksanaan pembelajaran daring itu. Dan ini saya kira kemarin ketika ketika kita buat survei dan kemudian kita buat diundang Rakornas di KPAI, sebenarnya kita sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mensubsidi ya siswa yang artinya punya keterbatasan dalam persoalan akses internet dan sebagainya itu harusnya bisa disubsidi dari ini. Dan sebenarnya di peraturan menteri terkait dengan perubahan bisnis itu sudah ada aturan itu bahwa memang sebenarnya sebagian dana BOS itu sudah bisa digunakan ya untuk mensubsidi kebutuhan kuota siswa gitu. Kebutuhan kuota siswa. Kita tangkap poin dari Mas Fahriza, ini artinya tahun ajaran baru tetap diberlakukan tapi melalui daring saja kan, seperti itu. Nah, kita akan coba berbincang dengan penelpon kita pagi ini. Ada Sinta dari Bekasi. Selamat pagi, Mbak Sinta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta, mungkin ada ingin disampaikan? Di sini kita sudah terhubung langsung bersama dengan tenaga ahli utama KSP. Iya, jadi kan penerapan tentang school from home itu kan, ini kan sebenarnya sebagai orang tua memang tugas kita ngajarin anak-anak. Cuma kan maksudnya kadang-kadang untuk ngajar anak-anak itu kan membutuhkan kesabaran tinggi gitu. Nah, akhirnya kita berusaha mengadaptasi. Kemudian katanya mau diterapkan untuk sekolah lagi gitu. Terus
Saya sih setuju, nggak apa-apa anak-anak sekolah lagi. Tapi apakah ada jaminan anak ini maksudnya tidak kena corona? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi concern sebenarnya kalaupun diperpanjang lagi, ya nggak apa-apa juga. Namanya warga ya harus ikut-ikut aja ya. Cuma sebagai orang tua dan juga penanggung jawab full terhadap anak ini, apakah kita sebagai orang tua ini dikasih beban dua, artinya bayaran sekolah, iya lanjut full tanpa ada diskon gitu. Padahal kita juga kena secara ekonomi, dan tambah lagi bebannya karena kita harus ngajarin anak. Nah sebagai warga kita harusnya gimana? Karena kayaknya butuh perlindungan lah. Bantulah kami ini sebagai rakyat jelata begitu. Baik, kita sudah tangkap. Terima kasih Sinta di Bekasi. Ini mungkin untuk keduanya ya, bisa ditanggapi nih suara masyarakat ini. Saya ke Mas Doni dulu ya. Mas Doni dulu dah mungkin ya. Mas Doni. Tanggapan Anda Mas Doni? Ya seperti katakan tadi, memang pandemi ini kan menimbulkan kesulitan ekonomi. Ya, pemerintah kan sudah menyiapkan juga berbagai skema jaring pengaman sosial ya untuk mereka yang misalnya terdampak. Nah untuk sekolah ya terutama biaya pendidikan, yaitu nanti saya kira ada skema yang juga bisa mobilisasi untuk keperluan itu begitu. Jadi saya kira yang penting anak bersekolah ya. Dan jangan lupa bahwa protokol kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua. Memastikan anak ketika berangkat sekolah menggunakan masker, ya, mewanti-wanti supaya tidak berkerumun. Namanya anak-anak kan pasti senang berkerumun, begitu, ya. Kemudian tidak menyentuh wajah, ya. Kemudian menghindari kontak fisik. Nah ini hal-hal semacam ini itu dari rumah harus sudah dibekali, ya. Di sekolah guru akan melakukan pengawasan dan penegakan ya bagi mereka yang menjalankan protokol kesehatan Mas di sekolah. Doni, saya khawatir protokol kesehatan di normal baru ini, nah gitu ya, protokol kesehatan di normal baru ini justru akan membebani lagi orang tua, Mas, karena kan selain uang SPP yang sudah rutin dibayarkan, khawatirnya nanti kan namanya sekolah kan harus selalu menyemprot disinfektan satu, lalu juga menyediakan, mungkin ada sekolah nanti yang mungkin menyediakan semacam kayak APD kah gitu misalnya, atau face mask atau apapun lah yang terkait untuk mencegah COVID ini menyebar gitu. Nah ini tentu akan menambah lagi nih iuran-iuran orang tua untuk kegiatan tersebut. Ya, kalau sekolah negeri saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Tapi kalau kita bicara sekolah swasta yang juga cukup besar, ya ini kan tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Ya, saya kira pemerintah bisa melakukan himbauan terhadap sekolah-sekolah swasta untuk tentu saja melakukan berbagai kebijakan yang bisa meringankan beban orang tua murid. Ya, intinya adalah bahwa di norma baru nanti, ya tanggung jawab ada di semua pemangku kepentingan, ya, termasuk juga orang tua, ya. Dan masalah mengenai tadi ya soal biaya, ya saya kira itu bukan sesuatu yang perlu dirisaukan karena itu bisa dinegosiasikan. Ya seperti juga sekarang kan ada kebijakan untuk menunda kewajiban-kewajiban bagi mereka yang terdampak. Ya itu sekolah juga nanti sektor pendidikan juga bisa dilakukan hal yang sama. Nah hal-hal semacam ini saya kira yang penting bagi pemerintah sekarang memastikan agar kegiatan belajar mengajar itu ya aman, ya tidak kemudian ya menimbulkan kasus baru, PR baru begitu. Jadi ini akan dievaluasi, ya pembukaan sekolah ini dilakukan secara hati-hati dan seksama dan terus dievaluasi ya supaya kemudian tidak menimbulkan penyebaran corona, tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 atau bahkan gelombang kedua begitu. Ya. Kita tahan dulu Mas Doni, ini ada telepon lagi yaitu dari Depok ya. Ada Bu Dewi di Depok. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Ya, ada ingin disampaikan Bu? Singkat saja. Ya, ke Pak Doni ya. Ya, jadi intinya begini Pak. Kalau untuk anak-anak terutama yang masih SD gitu ya, kita kan kalau dari rumah sudah kita kasih tahu, misalkan pakai masker, jangan
pegang-pegang wajah atau hidung gitu kan. Iya gitu misalnya. Tapi sampai sekolah ada nggak jaminan dari pihak sekolah atau dari guru yang mengawasi benar-benar gitu? Apalagi satu kelas itu isinya banyak, ada 30 misalkan. Atau SD mungkin lebih banyak lagi gitu ya, bisa 40 orang. Ini gimana mekanismenya gitu? Protokol kesehatannya itu seperti apa yang akan dijalankan? Ada jaminan nggak seperti intinya itu? Saya menangkap maksud Anda khawatir lah kurang lebih seperti itu ya, Bu Dini, iya, ya? kekhawatiran seperti itu. Oke, baik. Mungkin lebih pantas menjawab mungkin guru kali gitu ya, mungkin yang berhadapan langsung dengan siswa. Mas Fahriza. Ya, saya kira kalau untuk menjawab, Halo, silakan Mas Fahriza, ya, silakan. Oke, kalau saya kira kalau untuk menjawab apakah ada jaminan atau apa, saya kira sangat sulit untuk memberikan jaminan ya bahwa anak-anak ini bisa diatur, kemudian tidak akan melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Saya kira sangat sulit untuk memberikan jaminannya. Makanya kami dari Federasi Serikat Guru mengusulkan bahwa apapun alasannya, selama pandemi tetap berlangsung dan pertumbuhan yang positif tertular COVID-19 ini tidak mencapai angka 0, ya tidak ada pilihan lain selain kita membuat pembelajaran secara daring gitu. Melanjutkan lagi begitu ya? Iya, tetap melanjutkan. Saya sih cuma berusaha untuk menjiwai Bu Dewi, Bu Sinta tadi yang setiap bulannya dia mengeluarkan biaya SPP. Bukankah SPP itu kan juga untuk operasional sekolah juga begitu, Mas Riza? Bagaimana Anda menyikapi kekhawatiran orang tua murid ini? Saya kira memang ini jadi problematika sendiri ya. Patut diketahui bahwa sebenarnya banyak sekolah swasta saat ini sudah mengeluh ya karena persoalan bayaran SPP yang tidak maksimal gitu. Bahkan sekolah besar juga sudah banyak mengeluh gitu, tidak maksimal bayaran SPP ini gitu. Padahal mereka tetap harus menggaji guru kan gitu kan. Tetap operasional yang lain juga tetap harus dilaksanakan gitu. Ada walaupun misalnya bayaran listrik sudah berkurang atau lain sebagainya, tapi misalnya seperti yang dilakukan Pak siapa tadi yang di Bekasi tadi itu kan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan itu tetap dilakukan gitu walaupun tidak ada siswanya gitu. Nah itu kan mengeluarkan biaya juga gitu. Mereka harus menyiapkan hand sanitizer, melakukan disinfektan. Nah itu kan tetap harus mengeluarkan biaya juga. Kemudian menambah subsidi guru ya untuk membeli kuota internet, kemudian memberikan pelatihan guru gitu kan untuk memanfaatkan berbagai media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Saya kira tetap harus dikeluarkan juga ya, walaupun tentu saja memang orang tua ada keberatan, tapi pada kenyataannya di lapangan kita temui bahwa tidak maksimal juga bayaran SPP dari orang tua siswa, dan saya juga sudah menemukan bahwa ada guru yang ternyata tidak dibayar sekali dalam masa pandemi ini, bahkan kebanyakannya itu dibayar hanya 50%. Ini yang guru-guru honorer gitu. Makanya kemudian kenapa kami juga menolak tahun ajaran baru itu. Halo Mas. Ya. Gimana Mas Riza? Nah makanya kami kemudian juga menolak kenapa tahun ajaran baru itu harus digeser ke Januari, karena ini akan berpengaruh terhadap sekolah swasta gitu. Oke. Baik. Jangan gara-gara kita ingin menyelamatkan roda ekonomi secara kelompok yang lain, nanti kelompok guru honorer ini malah rentan menjadi kelompok yang terdampak COVID-19 yang baru gitu. Bicara dunia pendidikan, bicara banyak stakeholder, salah satunya adalah yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Fahriza tadi. Terima kasih Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Mas Fahriza, dan juga Mas Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kepresidenan, atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sesaat lagi kita juga akan memantau di luar negeri ya, Via, di Australia yang memang informasinya ini masih sekolah yang ini informasinya sudah dibuka kembali di beberapa kota di wilayah Australia. Kita akan kembali hadir usai jeda.